Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iko Taufik, asisten dosen patologi klinik. Di sini saya dan teman-teman Asdos akan mencoba perhatikan terkait pemeriksaan hemoglobin, metode Sahli, pemeriksaan hematokrit, pemeriksaan lanjut endapan darah, dan pemeriksaan golongan darah. Baik, mari kita mulai. Kita akan melakukan pengambilan sampel. Pertama kita lakukan info consent kepada pasien. Baiklah Bapak, saya akan melakukan pengambilan darah pada pembuluh darah vena Bapak dengan cara menusukkan jarum lalu diambil sebanyak 3 cc. Mungkin sedikit tidak nyaman, namun akan saya minimalisir rasa tidak nyaman tersebut. Apakah Bapak bersedia? Baik. Akan dilakukan pemeriksaan hemoglobin menggunakan metode Sahli. Alat dan reagen yang digunakan di sini ada HCl 0,1N, kemudian ada hemoglobinometer Sahli dan ada Aquades. Pertama kita masukkan 5 tetes HCl 0,1N ke dalam tabung. Kemudian kita ambil darahnya sebanyak 20 ml. Setelah darah dimasukkan ke dalam tabung, kita bilas HCl yang ada di dalamnya. Jika sudah dibilas, kita tunggu selama 4 menit dan lihat warnanya dan akan membentuk asam hematin. Kita masukkan Aquades tetes demi tetes. Terus sambil dihomogenkan warnanya dan dibandingkan dengan warna pembanding di sampingnya. Selanjutnya warna pada tabung Sahli dibandingkan dengan warna pembanding. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pemeriksaan ini adalah ada tabung mikrokapiler, creatocell, alcohol swab, blood lancet, dan jarum reading device untuk hematokrit. Menggunakan darah vena atau darah kapiler. Jika menggunakan darah kapiler, darah pertama harus dihapus terlebih dahulu. Menggunakan blood lancet, sekali saja. Darah yang dibutuhkan 2/3 dari tabung mikrokapiler. Dihapus lebih dahulu darah pertama. Lalu tabung ditutup dengan creatocell. Setelah pengambilan darah selesai, tabung mikrokapiler dibawa ke centrifuge. Selanjutnya, tabung mikrokapiler yang sudah diisi darah tadi diletakkan di dalam centrifuge dengan ujung yang tertutup, menjauhi dari pusat centrifuge. Oke. Dan di sebelahnya diletakkan juga. Oke. Setelah itu ditutup. Dikunci. Lalu ditutup.
Oke, untuk kecepatan sentrifugenya sebesar 11.000 sampai 15.000. Di sini menggunakan kecepatan 13.000 selama 5 menit. Oke, dilakukan sentrifuge. Setelah di sentrifuge, buka, kuncinya dibuka, lalu tabung mikrokapiler yang sudah di sentrifuge tadi diambil, lalu diletakkan di reading device. Yesus. Setelah itu kita homogenisasikan antara serum dengan darahnya menggunakan tusuk ini. Langkah selanjutnya adalah mengisi nama, umur, dan alamat. Setelah itu kita mengisi golongan darah dan resus pasien. Awalnya kita melihat dulu apakah terdapat aglutinasi atau tidak. Dilihat dari apakah ada gumpalan atau tidak di sekitar cairan yang ada di sini. Pertama lihat dari anti A. Dari anti A ini tidak ditunjukkannya ada aglutinasi. Sedangkan di anti B terdapat kayak gumpalan-gumpalan seperti granulosit dari sel darahnya. Setelah itu anti AB tidak ditunjukkannya ada aglutinasi. Setelah itu anti resusnya juga tidak ditunjukkannya adanya aglutinasi. Baik, interpretasi dari pemeriksaan ini adalah golongan darah pasien adalah B. Next, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan darah kapiler untuk melakukan pemeriksaan SADT. Saya ambil ya Pak. Dekatkan Pak. Hop. Baik, selanjutnya kita akan masukkan pemeriksaan morfologi darah tepi di bawah mikroskop. Yang pertama kita nyalakan supaya terhubung. Preparatnya. Kita
arahkan ke bagian yang tipis. Kita naikkan volume besarnya. Kita fokuskan pembesaran lensa objektif 4. Kita naikkan ke 10 kali. Sudah nampak agak terlihat. Sudah fokus. Selanjutnya akan menjelaskan tentang hitung jumlah dari sel darah. Nah, jadi di sini tuh menggunakan kamar hitung Improve Neuber. Nah, jadi di sini tuh dia tuh menggunakan kotak. Ada kotaknya itu ukuran 3x3 ataupun bisa 4x4. Nah, saya akan menggunakan kotak ukuran 3x3. Di sini untuk satu kotak kecilnya sendiri itu berukuran 1 meter. Nah, kalau 1 mm. Nah, 1 mm ini nanti dibagi 4 pada kolom A, B, D, dan C. Nah, kalau misalkan yang kotak E, nanti itu jadi ada 5 kotak yang dihitung. Kalau untuk kotak E sendiri itu nanti dibagi 5. Kalau kotak yang lain kan sisanya tadi dibagi 4, sehingga kalau misalkan yang dibagi 4 nanti itu jadi panjang dan lebar dari satu kotak itu adalah 0,25 mm. Sedangkan kalau kotak E itu kan nanti dibagi 5, nanti itu jadi panjang dan lebar dari satu kotak kecilnya sendiri itu adalah 0,2 mm. Nah, untuk kotak E sendiri nanti itu dibagi menjadi 4 kotak yang akan dilakukan perhitungan. Dan untuk identitasnya sendiri itu kalau tadi itu pakai huruf, kalau ini tuh nanti pakai angka, di mana di sisi kiri atas diberi angka 1, nanti dilanjutkan dengan 1, angka 2, angka 4, dan angka 3 di masing-masing pojok dari kotaknya. Nah, terus saya akan memperbesar salah satu kotak kecil dari kotak A ini, nanti akan diperbesar. Nah, ini tuh perbesaran dari kotak A. Nah, kotak A ini nanti menggunakan perhitungan nanti tuh untuk cara melakukan pergerakan di mikroskopnya sendiri itu nanti dimulai dari kiri bawah, nanti digerakkan ke atas. Nah, apabila dia sudah nyampe atas, nanti baru digerakkan ke kanan. Jadi harus dia tuh nyampe atas dulu, atas dari si gelas objeknya hingga bisa dipindah, digeser ke kanan. Nanti itu dia tuh alurnya tuh seperti ini, bisa dilihat pada gambar. Terus habis itu nanti itu misalkan untuk perbesarannya sendiri pada mikroskop, kalau misalkan dia itu kalau leukosit itu perbesarannya itu lensa okuler 10 dan lensa objektifnya itu 10 kali. Kalau misalkan dia eritrosit atau trombosit, dia itu perbesarannya itu 10 kali 40. Jadi lensa objektifnya dia 40. Terus habis itu pemeriksaan dilakukan apabila jenis sel-sel darahnya itu berada di dalam kotak ini. Apabila dia berada di luar kotak ataupun menyinggung salah satu garis yang berada di sisi kotak, maka itu tidak dapat dihitung sebagai sel darah yang akan nanti dijumlahkan gitu. Jadi harus di dalam kotak ini dengan cara menggeserkan mikroskopnya itu dengan alur yang seperti ini.